Halo semuanya, perkenalkan saya Aura. Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk membahas satu fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama sebagai generasi Gen Z, yaitu hustle culture. Kita semua pasti pernah merasa hidup ini seperti perlombaan. Semua orang terlihat sibuk, semua orang berlomba-lomba jadi produktif, dan kalau kita tidak ikut, rasanya seperti ketinggalan, gagal, kurang berusaha. Saya pribadi pernah merasa seperti itu juga. Ada masa di mana saya ikut kuliah full SKS, ikut 2 organisasi, jadi panitia acara. Di luar itu, saya juga coba untuk membangun personal branding. Kedengarannya keren ya, tapi kenyataannya, saya merasa capek banget. Sampai suatu malam, saya nangis sendiri karena stres dan juga kelelahan. Tapi, saya tetap bangun pagi keesokan harinya dan lanjut untuk kejar lagi. Kenapa? Karena saya takut kelihatan gagal. Takut dibilang malas. Takut tertinggal. Nah, dari situ saya mulai menyadari sesuatu. Ada budaya yang membuat kita merasa harus terus-menerus sibuk dan juga produktif. Budaya ini disebut sebagai hustle culture. Hustle culture adalah gaya hidup yang menjadikan kesibukan sebagai simbol dari keberhasilan. Semakin kamu sibuk, semakin kamu dianggap keren, ambisius, dan juga sukses. Dan di media sosial, budaya ini terlihat sangat menarik. Orang-orang menunjukkan morning routine jam 4 pagi, pamer to-do list yang panjang, upload konten setiap hari, ikut seminar, ikut proyek, dan juga part-time. Kita jadi merasa harus ikut hustle juga. Padahal gak semua dari itu sehat. Bahkan kadang terlihat sibuk tapi sebenarnya kosong. Kenapa hustle culture ini begitu kuat untuk memengaruhi Gen Z? Pertama, karena kita hidup di tengah banyak krisis. Krisis ekonomi, krisis lingkungan, dan juga identitas. Kita merasa harus ngebut demi bisa aman secara finansial, demi bisa jadi seseorang. Kedua, karena media sosial. Setiap hari kita lihat orang-orang seumuran kita yang udah sukses, viral, punya penghasilan sendiri, keliling dunia, jadi founder, punya brand, dan lain-lain. Lalu kita bandingkan diri sendiri. Loh, aku baru skripsi, kok dia udah punya brand sendiri? Loh, dia udah bisa beli rumah, kok aku masih minta uang jajan? Ketiga, karena kita takut biasa-biasa saja. Takut jadi orang yang biasa. Kita ingin punya cerita keren, dan hustle culture terlihat seperti jalan tercepat menuju cerita itu. Tapi, kita juga perlu jujur. Hustle culture tidak semuanya buruk. Ia mengajarkan kita disiplin, tanggung jawab, mental kuat, inisiatif, dan kreativitas. Banyak orang sukses memang punya etos kerja yang luar biasa. Mereka bangun lebih pagi, kerja lebih keras, dan konsisten dalam hal yang mereka lakukan. Dan itu semua bisa menjadi inspirasi asal tetap dalam porsi yang sehat. Saya pribadi belajar banyak dari hustle culture. Saya jadi lebih teratur dalam membagi waktu. Saya belajar menyelesaikan tanggung jawab tepat waktu. Saya jadi punya grow mindset. Tapi, ada batas yang tidak boleh kita lewati. Di balik motivasi yang membakar semangat, hustle culture juga bisa membakar diri kita sendiri pelan-pelan.
Ada banyak sisi gelap dari hustle culture. Yang pertama yaitu burnout. Kita kelelahan mental dan fisik, tapi tetap memaksa diri untuk produktif. Tidur 3-4 jam dianggap biasa, wajar, kan masih muda. Guilt saat istirahat. Kita merasa bersalah ketika tidak ngapa-ngapain. Padahal, semua manusia butuh rehat. Yang ketiga, produktivitas semu. Kita sibuk, tapi tidak semua kesibukan itu berdampak nyata. Kadang kita hanya memenuhi layar, tapi kosong makna. Berikutnya ada hubungan yang memburuk. Karena kita kerja terus, kita jarang ngobrol dengan keluarga, menjauh dari teman, bahkan kehilangan waktu untuk diri kita sendiri. Lalu identitas diri kita hilang. Kita terlalu sibuk jadi seseorang di mata orang lain, sampai lupa siapa kita di mata diri sendiri. Menurut survei Deloitte, lebih dari 60% Gen Z melaporkan mengalami stres akibat tekanan pekerjaan dan pencapaian. Gallup juga menyebut bahwa Gen Z adalah generasi paling rentan mengalami burnout, bahkan sejak usia kuliah. Dan Indonesia tidak terkecuali. Banyak dari kita yang merasa nanggung beban zaman. Di satu sisi, dituntut untuk sukses. Di sisi lain, minim dukungan. Inilah realita. Kita diajarkan untuk sukses cepat, tapi lupa diajarkan cara istirahat. Kita dipuji karena produktif, tapi tidak diajarkan bagaimana cara berhenti sejenak. Sekarang, saya ingin mengajak kamu untuk bertanya ke diri sendiri. Apakah aku benar-benar mengejar impianku atau hanya ikut-ikutan? Apakah aku bahagia dengan caraku hidup? Apakah aku bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena kalau kita tidak tahu arah hidup kita, maka kita bisa tersesat dalam kesibukan. Untungnya, sekarang mulai banyak yang sadar akan pentingnya slow productivity. Slow productivity bukan berarti malas, bukan berarti rebahan terus, tapi bekerja dengan sadar, terarah, dan menghargai proses. Prinsipnya, kerjakan yang penting, bukan yang banyak. Lebih baik satu hal selesai dengan baik daripada 5 hal asal-asalan. Istirahat itu bagian dari produktivitas. Slow productivity mengembalikan makna kerja. Bahwa bekerja bukan hanya untuk menghasilkan, tetapi juga untuk bertumbuh tanpa kehilangan diri. Teman-teman, sukses itu tidak harus viral, tidak harus kaya di usia muda, tidak harus sibuk setiap waktu. Sukses itu personal. Setiap orang punya waktunya sendiri, dan kamu punya hak untuk menemukan versi suksesmu dengan ritme milikmu sendiri. Ingat, hidup bukan perlombaan. Tidak ada piala untuk siapa yang paling sibuk. Yang terpenting adalah kita hidup dengan sadar, bertumbuh dengan sehat, dan mencintai prosesnya. Akhir kata, saya ingin meninggalkan satu pesan. You are not a machine. You don't need to hustle to prove your worth. Kamu tetap berharga meskipun tidak sedang produktif. Kamu tetap berarti meskipun tidak viral. Kamu tetap pantas bahagia meskipun kamu melambat. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga setelah ini kamu bisa tetap produktif tanpa kehilangan dirimu sendiri. Sampai jumpa.